Kitab Nehemia pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan saya baca. Nehemia diutus ke Yerusalem pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia ini bukanlah seorang penting dalam pemerintahan Raja Artasasta. Dia adalah seorang yang sederhana. Perhatikan ayat 1 berkata begini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan apa? Anggur. Aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jelas. Nehemia, dia adalah seorang pelayan raja, penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Tentu saudara, sebagai seorang pelayan pada seorang penting, sebagai seorang pelayan bagi seorang raja, harus punya sikap yang manis tentunya. Harus punya sikap yang ramah dan harus berseri-seri. Tidak mungkin melayani seorang raja, apalagi penyedia anggur, mukanya gerem gitu sudah. Mesti orang ini adalah orang terlatih bagaimana melayani raja. Hanya penyedia anggur, penyedia minum untuk raja. Maka dibutuhkan raut wajahnya juga kudu menarik. Tampilannya juga harus menarik. Kriteria itu dimiliki oleh Nehemia, sehingga dia bisa menjadi seorang pekerja, seorang yang bertugas pada kerajaan, memberikan minum anggur raja selama berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Coba bayangkan Nehemia bekerja untuk raja sebagai pelayan anggur 20 tahun lamanya. Masa pemerintahan Artasasta pada waktu itu 41 tahun. Setengah dari waktu bekerjanya, dari waktu memimpinnya Raja Artasasta, dia menjadi seorang pelayan di kerajaan Artasasta. Bapak Ibu saudara-saudara, satu kali waktu Hanani membawa kabar yang menyedihkan tentang bangsanya, bangsa Yehuda. Ada berita yang sangat menyedihkan. Akhirnya Nehemia berubah wajahnya, berubah cara kerjanya. Sedih seperti itu. Secara aturan pasti punya konsekuensi, karena wajah Nehemia berubah, tidak seperti yang lalu-lalu. Manis dan ramah, bersikap berseri-seri. Ada sesuatu yang berubah pada waktu itu karena ada informasi tentang bangsanya yang sangat menyedihkan. Tembok kota mereka terbongkar dan terbakar habis. Maka dia sedih. Dan itu terlihat dari pekerjaannya. Konsekuensinya mesti ada. Diganti atau diberhentikan dari tugasnya. Tapi saudara-saudara, kita lihat konsekuensi yang akan dialami Nehemia, diberhentikan atau dikapakno gitu, kira-kira begitu saudara-saudara. Kamu dipecat aja lah seperti itu. Tapi itu pun tidak dialami Nehemia.
Dia tetap bertahan bekerja di sana, saudara. Tidak diganti, tidak diberhentikan. Lihat pas ayatnya yang kedua dan ayat yang ketiga. Bertanyalah ia kepada, mengapa mukamu muram? Kata raja itu kan, Raja Artasasta. Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Bagaimana mukaku ini tidak sedih, tidak muram? Ya, bagaimana mukaku tidak mengkerut begini? Karena kota bangsaku telah hancur lebur, terbakar oleh api. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di dalam sikap yang seperti itu, yang harusnya Nehemia mendapatkan konsekuensinya, diganti atau diberhentikan, tapi itu tidak terjadi. Tapi kita lihat saudara-saudara, saat raja bertanya kepada Nehemia, kita lihat kondisi Nehemia yang terjadi pada waktu itu. Ada dua hal, yaitu di ayat yang kedua C dikatakan begini bagian terakhir. Lalu aku menjadi sangat takut, saudara-saudara. Ketika raja bertanya, kenapa mukamu muram? Padahal engkau tidak sakit. Waduh, ini Nehemia bukan sekedar takut, tapi sangat takut, saudara-saudara. Ketakutan yang luar biasa menghantui dan menghinggapi Nehemia. Nehemia sudah mengalami ketakutan yang hebat. Maka ketakutan Nehemia sangat manusiawi, ya, karena dia seorang bawahan. Wah, ojo-ojo aku dipecat, maka aku akan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Wah, tinggal tunggu waktu ini. Kira-kira begitu Nehemia. Maka dia sangat ketakutan. Sekali lagi sangat manusiawi ketakutan. Saat raja bertanya kepada Nehemia. Lalu yang kedua, di ayatnya yang ketiga kita lihat di sini, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Nehemia orangnya terbuka. Kalau pertama sangat ketakutan. Sekarang yang kedua, Nehemia ini orangnya begitu terbuka, jujur saudara-saudara. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Benar-benar apa adanya Nehemia ini menceritakan apa yang terjadi tentang keadaan bangsanya. Cerita terbuka kepada Raja Artasasta, tidak disembunyikan, saudara. Biasanya kita itu tidak mau terbuka, sembunyi-sembunyi. Wah, ojo. Sehingga disembunyikan banyak hal dari dalam dirinya. Nehemia tidak, saudara-saudara. Kota nenek moyangnya, bangsanya telah menjadi reruntuhan, habis dimakan api. Itu kata Nehemia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Nehemia ini adalah seorang yang hebat. Nehemia adalah seorang yang luar biasa. Walaupun dia seorang bawahan, seorang yang tidak penting dalam kerajaan. Dia bukan menteri dan bukan apa-apa, hanya seorang pelayan raja. Tapi dia sangat peduli dengan kesusahan orang lain. Dia merasakan apa yang dirasakan orang lain. Penderitaan bangsanya adalah penderitaan dia. Dia rasakan itu satu penderitaan buat dia. Misalnya begini, saudara. Saudara kita terkena musibah, ada yang kena banjir, ada yang kena bencana alam, gunung meletus dan lain sebagainya. Tapi masih ada anak bangsa sendiri malah mencari untung dari kondisi itu, sudah membuat foto-foto di sana dan membuat youtuber yang bisa menghasilkan kepada dirinya. Artinya bukan untuk membantu kehadirannya ke sana, tapi bagaimana untuk
bisa berselfie, berfoto untuk diperlihatkan. Ya, tidak salah memperlihatkan, tapi ini mencari keuntungan pribadi. Saudara, harusnya tidak begitu. Ketika orang lain mengalami masalah, persoalan, kita juga harus ada di sana. Maka ketika kita membantu Gunung Merapi meletus di Jawa Timur itu, bantuan kita cuma kecil. Penderitaan mereka derita. Kita sesama anak bangsa. Bapak Ibu, harusnya dari kita lahir. Gimana Pak? Gimana ini? Kan ada musibah. Kita buat iuran, kita buat tali asih persembahan untuk sama. Mestinya itu saudara. Tidak perlu digedor-gedor. Tidak perlu. Harusnya lahir dari kita peduli kepada mereka. Bapak Ibu, saya ketuk hati kita dari tempat ini. Inilah yang terakhir buat kita. Ketika ada satu kali waktu nanti peristiwa, ayo bergerak sendiri. Artinya ayo saling mengingatkan. Kita buat tidak persembahan untuk itu. Kita buat tidak urunan untuk itu, iuran untuk itu. Harus gitu. Harus lahir dari kita. Amin. Jangan kita lihat kita kalau sehat begitu bersyukur loh. Coba posisi kita di mereka itu. Tidak usah ada korban jiwa dari anak kita, keluarga kita. Tapi rumahmu habis gitu saudara. Ya. TV yang ada di sana, TV-mu habis, semua habis, tinggal baju yang di badanmu. Tapi kau sehat memang. Kira-kira pikiranmu piye? Kita tidak kena, tapi mereka kena. Masa kita sih tidak berempati dengan mereka? Harusnya punya empati kita itu terhadap yang seperti itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita lihat bagaimana kita harus punya empati. Nehemia begitu peduli dengan kesusahan orang lain. Perhatikan di pasal 1 yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4a. Saya bacakan. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa, datanglah Hanani salah seorang dari saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ini berita yang dibawa Hanani. 4. Ketika aku dengar berita ini Nehemia, seorang pelayan raja. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Ini yang dilakukan Nehemia. Ketika dia dengar berita, dia sedih, tapi dikatakan dia mengambil sikap. Duduklah aku menangis dan berkabung ini. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah. Ini tindakan yang dilakukan Nehemia. Nehemia sedih memang mendengar berita bahwa kota bangsanya telah hancur luluh. Yang kedua kita lihat di pasal 2, 4 dan ayatnya yang ke-5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Itulah kata Nehemia, bahwa Nehemia ingin membangun kembali tembok yang sudah rusak. Bahwa secara manusia hal itu tidak mungkin bisa dilakukan Nehemia, karena posisi Nehemia hanya seorang pelayan raja. Keuangannya tidak cukup untuk itu. Orang pelayan raja, bagaimana uangnya banyak dan sangat tidak mungkin. Tapi Nehemia memiliki beban untuk membangun kembali tembok yang sudah roboh itu. Kemanusiaan Nehemia tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan besar itu. Jelas, tapi ada beban harus dibangun. Nehemia
tidak ingin menjadi seorang penonton, hanya tahu saja bangsanya porak-poranda. Tidak saja hanya mau mendengar dari berita, lihat televisi kira-kira kalau sekarang, enggak cukup. Enggak cukup hanya baca koran, baca Google, enggak cukup bagi Nehemia. Nonton, wah, sana loh porak-poranda. Bagian utara, bagian selatan, bagian barat hancur dulu. Enggak cuma begitu Nehemia. Tidak cuma bercerita, tidak cuma mengerti, dan cuma tidak saja menjadi seorang penonton. Dan dia tidak juga hanya menunggu orang lain lakukan sesuatu. Tapi Nehemia seorang yang luar biasa. Nehemia melakukan sesuatu yang luar biasa atas kota yang rusak itu, atas kota yang hancur luluh itu. Nehemia ada beban, dia lakukan sesuatu yang hebat. Apa sih yang hebat dilakukan Nehemia itu? Yang pertama kita lihat di sini di pasal 2 ayat yang keempat itu berkata begini. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Yang dilakukan Nehemia saat peristiwa itu terjadi atas bangsanya, atas kota nenek moyangnya yang sudah terbongkar habis dan terbakar habis itu, dia pertama sekali berdoa. Itu yang dilakukan Nehemia. Jangan pernah meremehkan dan melalaikan soal berdoa ini. Berdoa adalah sesuatu alat yang ampuh mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang Batak, jangankan kepada Tuhan, kepada tulangnya pun dia bilang begini. Kalau tulangnya berdoa setengah dari pekerjaan rampung, loh itu baru sama tulang, apalagi sama Tuhan. Setengah dari pekerjaan kita adalah doanya paman itu. Lah kalau udah setengah, udah tinggal dikit, selesaikan aja itu begitu, saudara. Bapak Ibu, saudara-saudara, yang dilakukan Nehemia adalah berdoa. Itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang dahsyat. Dia berdoa, dan doa itu mengerjakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Dan kita lihat hasil doa dari Nehemia itu, pasal 2 ayat yang ke-6. Ini hasil doa dari Nehemia. Lalu bertanyalah raja kepadaku. Raja berkenan mengutus Nehemia sesudah aku menyebut satu jangka waktu kepadanya. Perhatikan saudara, hasil doa dari Nehemia ketika dia berdoa, lalu raja bertanya, berapa lama engkau dalam perjalanan? Bilakah engkau akan kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Hasil doa Nehemia yang pertama, Raja Artasasta bersedia mengutus Nehemia membangun. Tadi sudah rusak kota itu, tadi sudah hancur bangsa itu. Sekarang dia punya beban untuk itu. Bebannya tidak ada secara kemanusiaan, uangnya tidak punya, kekuatan tidak punya, pekerjaan hanya seorang pelayan raja, penyedia anggur, tidak mungkin. Tidak ada deposito yang besar untuk dilakukannya. Tapi Nehemia berdoa, dan hasil doa itu dan keinginan untuk membangun itu menjadi terrealisasi karena raja mengutus Nehemia kembali ke tempat nenek moyangnya yang hancur itu. Saudara, itu yang pertama. Raja mengutus Nehemia membangun. Kira-kira Nehemia itu gini loh. Benar Raja Artasasta, terima kasih. Perhatianmu mengutusku pergi ke bangsaku, ke tempat kelahiran nenek moyangku yang sudah hancur dan gululantang itu. Tapi aku tak punya uang banyak untuk itu. Seperti apa posisiku, Raja tahu. Saya cuma menjadi pelayan anggurmu. Dan kau tahu loh berapa belanjaku darimu. Tak mungkin. Maka lihat saudara, doa yang dinaikkan Nehemia itu hebat, luar biasa. Pertama sudah ada tanda besar, diutusnya untuk membangun. Berikutnya untuk merealisasikan pembangunan itu loh seperti apa. Lihat ayatnya yang ke-7. Yuk baca Yus.
sampai aku tiba di. Perhatikan, dia memberikan satu permohonan kepada Raja Artasasta. Dia bilang begini kepada Raja Artasasta, Raja Artasasta, baik kau sudah suruh aku pergi kembali untuk membangun. Berikan aku surat izin, Artasasta. Minta uang enggak? Enggak. Berikan aku surat izin supaya aku bebas melalui wilayah-wilayah, daerah-daerah yang saya lalui itu hingga tiba di Yehuda. Berikan aku surat. Hanya surat sakti diminta. Surat izin supaya bupati-bupati mengizinkan Nehemia lewat dari wilayahnya. Tidak lebih dari itu. Diberikan? Diberikan, saudara-saudara, oleh Raja Artasasta. Sudah dua kelihatan titik terang untuk membangun bangsa. Ketika dia berdoa diutus, betul? Diutus dulu. Lalu yang kedua, bupati mengizinkan Nehemia melalui wilayahnya. Diizinkan, ayo kau pergi. Diberikan surat itu. Lalu diizinkan oleh bupati itu Nehemia melalui wilayahnya. Cukup? Tidak cukup karena belum bisa membangun. Lihat yang ketiga. Supaya Asap memberikan kayu untuk membangun. Ayo minta surat ini. Lihat ayatnya. Ini loh, pasal 2 ayat 8 yang berkata begini. Pula sepucuk surat dari Asap, berikan sepucuk surat dari Asap, katanya kepada Raja Artasasta, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja apa? Mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi. Hebat enggak Tuhan ini? Hebat, saudara-saudara. Tidak punya uang, tidak punya gaji yang banyak, tidak cukup untuk membangun Yehuda ini. Tapi yang dilakukan Nehemia berdoa, saudara-saudara. Berdoa yang dilakukan Nehemia. Dan hasil doa Nehemia, kita sudah melihat ada 3 jawaban doa Nehemia. Yang pertama tadi apa? Diizinkan, diputus untuk membangun. Nehemia secara otak, nalar. Iya sih, udah kau izinkan, tapi uang raung. Ya, tapi dia berdoa terus. Dijawab, berikan aku surat untuk lalu dari bupati-bupati. Diberikan surat izin. Nehemia melalui wilayah bupati itu izinkan. Lewat tuh. Satu lagi surat diminta si Nehemia kepada Artasasta. Berikan aku surat kepada Asap, supaya Asap berikan kayu untuk membangun. Diberikan, saudara-saudara. Coba. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah doa. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ada banyak di dalam Alkitab yang ketika mereka berdoa didengar, dijawab oleh Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26, Paulus Silas ada di tengah penjara dan di kerangkeng mereka. Yang dilakukan Paulus, mereka hanya memuji Tuhan dan berdoa. Itu Paulus dan Silas lakukan itu. Kisah Rasul 16, 25, 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Nah, terus. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, Terus. sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lah, perhatikan saudara. Hanya dengan berdoa, mereka yang ada di dalam penjara digoncang oleh Tuhan. Penjaranya hancur rontok dan mereka bebas semua, bukan cuma Paulus dan Silas. Saudara, sekali lagi, jangan pernah remehkan berdoa. Jangan pernah kau gampangkan berdoa. Bekerja lebih penting daripada berdoa. Enggak. Bekerja itu nomor sekian, tapi berdoa harus nomor 1.
kuasanya doa itu. Datang lo berdoa, maka di sana Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Maka datang berdoa. Jangan kita hanya meyakini setengah doa dari paman itu bisa menyelesaikan pekerjaan. Harus lebih yakin Tuhanmu hebat. Paman itu adalah manusia biasalah, sama seperti aku, sama seperti bapak ibu. Kok itu aja kita yakini setengah dari doanya bisa menyelesaikan tugas pekerjaan. Tapi kepada Tuhan kok tidak yakin? Harus lebih yakin, lebih percaya, saudara. Yakinlah, datang kepada Tuhan, tundukkan kepalamu, lipat kakimu, lipat tanganmu, berdoalah kepada Tuhan. Doa menghasilkan sesuatu yang hebat. Amin. Doa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nehemia berdoa. Bapak Ibu, doa itu luar biasa. Ayo kita harus lakukan hal yang seperti ini. Kita lihat lagi ayatnya yang ke-17, bahwa supaya bisa terjadi loh pembangunan itu, supaya bisa terjadi pembangunan bangsanya yang sudah hancur dan rusak itu, dia yang pertama berdoa. Hasil doanya ada 3 hal yang dilakukan sehingga terjadi, saudara. Diutus si Nehemia. Yang kedua, diberikan izin lewat oleh bupati-bupati. Yang ketiga, minta izin kepada Asap supaya diberikan kayu diberikan. Itu hasil doa. Sesuatu tidak mungkin jadi mungkin. Lalu yang kedua, supaya bisa membangun itu, Nehemia membagikan bis. Nehemia 2 ayat 17. Perhatikan itu ya. Berkatalah aku kepada mereka. Yang berkata itu Nehemia. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Coba. Nehemia berbagi kepada bangsanya. Kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita membangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nehemia selain berdoa, dia bagikan visi. Berulang-ulang, tidak sekali 2 kali. Itulah Nehemia. Dia tidak berhenti pada berdoa walaupun Tuhan sudah bekerja luar biasa. Alat-alat kayu-kayu sudah ada. Tapi apakah cukup? Belum. Masih dibutuhkan tenaga dan lain sebagainya. Maka supaya itu segera terrealisasi, Nehemia berkata, visi itu. Ayo, berkatalah aku pada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Pintu gerbangnya terbakar. Mari kita bangun tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Apakah kamu mau? Kan begitu, saudara. Jangan kalian diam. Dibagikan visi itu. Tembok kota itu terbakar, kan begitu. Lihat kemalangan yang kita alami. Reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Kita bangun. Diulang-ulang terus sama Nehemia. Singkat cerita, pembangunan itu terjadi. Ternyata ketika ada satu niat baik dari Nehemia dan visi dibagikan, doa dinaikkan, ternyata nggak mulus loh jalannya. Tantangannya berat, persoalannya berat. Dan itu yang dihadapi Nehemia dan harus menang dan harus terrealisasi. Jangan sampai menjadi celaan buat yang lainnya. Lalu Nehemia terus lakukan. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh para provokator itu terus berjalan pembangunan. Sepertinya begini Nehemia dalam istilah kita. Anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Kau ngomong apa wes? Karakku ngomong. Kau anggap aku gila, kau anggap itu tidak mungkin. Kau anggap anjing saja mengopok
takut. Terserahlah kau di situ. Tapi saya akan kerjakan, saya akan kerjakan, saya akan kerjakan bersama dengan Tuhan. Akhirnya pekerjaan itu rampung dibangun. Puji Tuhan, dan berkati kita.